Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya menjadi kepala sekolah sejak tanggal 9 Januari 2018. Kali ini saya akan memaparkan praktik baik yang saya lakukan sebagai Kepala SMP Negeri 3 Wangi-Wangi di era pandemi COVID-19. Praktik baik kali ini saya beri judul Memupuk Kreativitas dari Lereng Gunung untuk meningkatkan semangat belajar mengajar di era pandemi COVID-19. Letak dan profil sekolah. SMP Negeri 3 Wangi-Wangi terletak di area pegunungan, tepatnya di puncak Tolyamba, Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Letak sekolah yang berada di puncak pegunungan menyebabkan jaringan internet sangat sulit diakses, bahkan tidak ada sama sekali. Tentu saja kondisi ini berimbas pada peningkatan kualitas pembelajaran. Karena ketika warga sekolah memerlukan sumber belajar yang harus diakses dari internet, maka harus turun ke kota untuk memburu jaringan. Apalagi di masa pandemi COVID-19, selama 2 tahun terakhir ini, guru harus kreatif dan inovatif menjalankan proses pembelajaran agar siswa tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Letak sekolah dengan kondisi yang terbatas tidak menyurutkan langkah para guru dan siswa untuk berprestasi. Seabrek momen kompetisi selalu dijuarai oleh para siswa, guru maupun kepala sekolah. Tahun 2020, baik siswa maupun guru menjadi juara umum dalam kompetisi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Juga kepala sekolah masuk 20 besar kepala sekolah inspiratif tahun 2020 versi GTK Kemendikbud Republik Indonesia. Bahkan pada April tahun 2021 ini, SMP Negeri 3 Wangi-Wangi menjadi juara 1 Lomba Budaya Mutu Sekolah tingkat Kabupaten Wakatobi. Ini tentu tidak terlepas dari kerjasama tim seluruh warga sekolah yang selalu solid untuk mengembangkan sekolah. Upaya mengatasi learning loss. Pembelajaran sistem luring. Proses belajar mengajar di era pandemi COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan kondisi siswa. Namun secara umum dilaksanakan secara luring, di mana guru-guru harus mengunjungi secara bergiliran rumah siswa sesuai jadwal yang telah disusun dan disepakati dalam rapat Dewan Guru SMP Negeri 3 Wangi-Wangi. Kondisi tersebut dilaksanakan karena akses internet yang tidak maksimal untuk melakukan pembelajaran daring. Selain itu, jumlah siswa yang belum memiliki gawai masih dominan, sebab latar belakang ekonomi keluarga di wilayah ini rata-rata menengah ke bawah dengan mata pencaharian orang tua sebagai petani. Pembelajaran sistem daring. Proses pembelajaran sistem daring hanya dilakukan oleh beberapa siswa yang berada di titik signal yang mendukung. Jumlah siswa pun yang dapat melakukan PBM secara daring dapat dihitung jari. Hanya 15% dari jumlah siswa 125 orang dengan jumlah rombel 6 kelas. Walaupun demikian, pihak sekolah tetap membuatkan program dan proses belajar mengajar untuk berinteraksi dengan siswa sesuai dengan jadwal yang disepakati. Sistem pengawasan dan manajerial kepala sekolah dilakukan setiap akhir bulan melalui rapat evaluasi secara daring. Demikian Bapak Ibu Guru kegiatan rapat dari kita hari ini, dan untuk rapat dari berikutnya akan kita laksanakan di hari Rabu jam 1 siang. Mengelola pembelajaran tatap muka terbatas. Persiapan. Pada awal pembelajaran, persiapan PTMT
Sebagai kepala sekolah tentu harus mendapatkan dukungan dari komite dan seluruh orang tua wali siswa. Oleh karena itu, pihak sekolah melaksanakan rapat komite dengan mengundang orang tua wali siswa yang dilakukan secara terpisah dan berbeda waktu sesuai jenjang kelas, mulai dari orang tua wali siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada rapat ini dijelaskan tentang beberapa aturan dan pola hidup bersih dan sehat yang harus ditaati dan diterapkan oleh siswa. Selain itu, jadwal pembelajaran yang disosialisasikan kepada orang tua wali siswa agar ada kerjasama sekolah dan orang tua wali siswa dalam melaksanakan PTMT. Pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 3 Wangi-Wangi yang dilaksanakan dalam ruangan dikolaborasikan dengan pembelajaran di luar ruangan. Hal ini tentu saja sangat menyenangkan siswa dan guru karena letak sekolah yang berada di area pegunungan didukung kondisi lingkungan yang hijau dan asri. Belajar di luar ruangan di sudut-sudut taman baca dan literasi sangat alami, bahkan beberapa guru dan siswa lebih betah belajar di luar ruangan. Pembelajaran tatap muka terbatas di luar ruangan menggali informasi dan inovasi guru-guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan teknik belajar sambil bermain. Materi pembelajaran pun dikemas dalam bentuk permainan atau game yang membuat antusias siswa untuk belajar. Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa betapa para siswa telah rindu untuk bercanda dan bercengkrama bersama teman-teman dan guru-guru dalam suasana interaksi belajar mengajar yang harmonis. Hasil pembelajaran pun lebih diserap dengan belajar di ruangan terbuka dalam konsep alam yang alami. Kebiasaan baru dan pembelajaran di masa mendatang. Pembelajaran di masa yang akan datang diharapkan tetap memegang teguh pola hidup bersih dan sehat. Pembiasaan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini idealnya akan menjadi karakter seluruh warga sekolah di masa mendatang. Begitu pula pembelajaran yang berbasis TIK semestinya tetap dijalankan di satuan pendidikan. Minimal warga sekolah memahami bahwa perkembangan zaman beriring dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, TIK menjadi suatu kebutuhan bagi setiap siswa, guru, maupun kepala sekolah. Semestinya kebiasaan baru akan membawa pembelajaran selalu terintegrasi dengan teknologi. Jika hal ini sudah terintegrasi, maka akan menciptakan siswa yang senang belajar karena tidak monoton dengan cara belajar konvensional. Demikianlah pemaparan saya tentang praktik baik di era pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.